Hi, my students, how are you today? I hope so much that you are all fine. After recognizing some vocabularies of Unit 3 last week, it's time for you to pay attention to the second learning points of this unit. The learning points are: first, students are able to use used to tell about past habits or past action. Kalian akan bisa menggunakan kata used to untuk menceritakan atau mengatakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlalu ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu. The second one, you will able to make yes/no questions and answer of past activities or habits. Kalian akan bisa membuat pertanyaan dan jawaban yes/no yang menanyakan tentang kebiasaan masa lalu dan juga kegiatan-kegiatan masa lalu. So, let's start. To talk about past activities or past habits, you use this pattern. Subject plus used to plus verb 1 plus object dan keterangan-keterangan lainnya. Used to in this case means biasanya untuk hal lampau atau hal-hal yang sudah berlalu. Misalnya, saya dulu biasanya tidur siang. Saat ini tidak lagi, tapi dulu saya biasanya tidur siang. Use dalam hal ini menggunakan ed di belakangnya, tandanya dia adalah past verb atau kata kerja lampau. Sekarang Miss akan memberikan beberapa contoh. Perhatikan ya. 1. I used to collect stamps when I was a kid. Saya biasanya mengumpulkan perangko ketika saya masih anak-anak. Ingat, biasanya di sini adalah sesuatu yang telah lampau. Then next, my grandpa used to watch silent films when he was young. My grandpa used to watch silent films when he was young. Kakek saya biasanya menonton film bisu ketika dia masih muda. Artinya kakeknya menonton biasanya itu sudah berlalu atau masa lampau. Contoh yang ketiga, my parents used to record videos when they were young. My parents used to record videos when they were young. Artinya, orang tua saya biasanya merekam video ketika mereka masih muda. So, students, this is very simple. Just remember the pattern. Ingat saja pattern atau rumusnya. Subject plus used to plus verb 1 plus objek dan keterangan-keterangan lainnya. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang poin yang kedua. How to make, bagaimana cara membuat yes, no question and answer relating to past habits or actions. Bagaimana cara membuat pertanyaan yes, no dan menjawabnya yang hubungannya tentang kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu. Okay, pay attention to the form, to the pattern. Caranya adalah gunakan kata did plus subject plus used to plus verb 1 plus object. Khusus untuk menanyakan used to, kalian tidak menggunakan ed lagi, hanya used to, U-S-E-T-O, used to. Kenapa tidak pakai ed lagi, Miss? Karena kita sudah menggunakan kata bantu did untuk menanyakan past action. Next,
menjawab yes or no question. Perhatikan contoh berikut. Did you used to cry a lot when you were a kid? Did you used to cry a lot when you were a kid? Apakah kalian biasanya menangis atau cengeng ketika kamu anak-anak? Jika yes, katakanlah yes I did. Jika no, katakan no I didn't. Jika ditanya dengan subjek you, kamu menjawab dengan kata I. Dan sebaliknya, jika ditanya dengan subjek I, maka jawabannya adalah you. Coba lagi kita perhatikan contoh berikutnya. Satu poin yang penting untuk kamu ingat adalah jika jawabannya yes, maka diikuti oleh subjek dan juga did. Dan jika jawabannya no, maka diikuti oleh subjek dan didn't. Ingat, yes, did, no, didn't. Next example. Contoh berikutnya. Did he used to catch butterflies when he was a kid? Apakah dia biasanya menangkap kupu-kupu ketika dia anak-anak? Subjeknya adalah he. Jadi kamu jawab juga dengan he. Yes, he did. No, he didn't. Contoh berikutnya ya, Miss berikan supaya kamu lebih jelas memahaminya. Did they used to take naps when they were kids? Did they used to take naps when they were kids? Apakah mereka biasanya tidur siang ketika mereka anak-anak? Subjeknya adalah they. Berarti jawabannya yes, they did. No, they didn't. So, finally class, I hope you understand the materials. You can replay these videos for several times. Kamu bisa putar ulang lagi videonya beberapa kali. If you still don't get the point, kalau kamu belum mengerti poin-poinnya, putar lagi videonya sampai kalian mengerti poinnya. Okay, goodbye class, see you again. Bye, God bless you.